Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian akan selalu baik dan semoga wabah virus corona segera mereda ya agar kita bisa berjumpa. Anak-anak, kembali lagi ya dengan Ibu Linda Mega Putri yang akan menemani kalian dalam memberikan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, kita tetap ya akan mempelajari materi mengenai teks prosedur. Nah, di sini kita akan mempelajari terkait KD 3.6 dan 4.6. Nah, untuk KD 3.6 di sini kita akan mempelajari mengenai menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca. Untuk KD 4.6 kita akan menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur sesuai dengan struktur dan unsur kebahasaan dan isi yang tertulis secara lisan maupun tulisan. Nah, tujuan dari pembelajaran materi teks prosedur hari ini diharapkan siswa dapat menyebutkan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur serta menyusun teks prosedur dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar secara cermat. Baik anak-anak, sekarang Ibu ingin mereview kembali terkait pembelajaran sebelumnya. Nah, Ibu ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Ayo, siapa yang ingat? Apa ayo pengertian dari teks prosedur? Nah, benar sekali. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Jadi teks prosedur itu adalah langkah-langkah ya, jangan sampai lupa. Nah, baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari mengenai struktur teks prosedur. Nah, Ibu ingin bertanya, ada apa aja sih struktur yang ada pada teks prosedur itu? Ayo, siapa yang tahu? Nah, struktur yang ada pada teks prosedur itu terdiri dari 5. Yang pertama, ada judul. Yang kedua, ada tujuan. Dan yang ketiga, ada alat dan bahan. Yang keempat, ada langkah-langkah. Dan yang kelima, ada penutup. Nah, jadi sebenarnya ada tiga komponen inti yang harus ada pada struktur teks prosedur itu. Ada tujuan, ada alat dan bahan. Dan yang ketiga itu ada apa? Ada langkah-langkah. Jadi ketiga semua itu harus wajib ada di dalam struktur teks prosedur. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan contoh dari teks prosedur. Nah, anak-anak sudah bisa melihat kan di layar bahwasannya sudah Ibu tampilkan contoh dari teks prosedur yang berjudul cara membuat sop buah. Nah, anak-anak, kita bisa telaah ada struktur apa aja sih yang terdapat ke dalam contoh teks prosedur yang sudah Ibu tampilkan. Nah, jadi di situ ada yang pertama ada apa? Yang pertama di situ ada judul. Judulnya yaitu cara membuat sop buah. Nah, jadi judul ini harus wajib ada ya di dalam teks prosedurnya untuk mengetahui kita ini sebenarnya ingin membuat apa sih, seperti itu. Jadi harus ada. Misalnya cara membuat sop buah.
misalnya lagi cara memainkan gitar. Nah, seperti itu. Jadi judul itu bertujuan untuk mengetahui tentang kita ingin membuat sesuatu apa, seperti itu. Dan yang kedua, di situ ada tujuan. Nah, tujuan ini merupakan sebuah bentuk pernyataan umum yang ingin menguraikan terkait apa yang sedang ingin kita buat. Nah, misalnya itu di layar ada contohnya seperti sebuah adalah minuman yang cocok diminum pada siang hari dan mengandung vitamin dalam buah tersebut. Jadi tujuan dengan adanya membuat sebuah ini ingin memberikan informasi bahwasannya sebuah ini banyak sekali manfaatnya dan cocok diminum di siang hari, seperti itu. Nah, selanjutnya struktur yang ketiga ada bahan dan alat. Nah, bahan dan alat ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai bahan dan alat apa aja sih yang akan digunakan untuk membuat sebuah tersebut. Jadi di situ misalnya bahan dan alatnya ada buah-buahan, serut kelapa muda, blender, mangkok, susu, gula, dan es batu. Jadi semuanya itu tergolong ke dalam bahan dan alat. Kalau bahan itu misalnya buah-buahan, susu, gula, es batu. Sedangkan alatnya kita menggunakan serut kelapa muda dan blender dan mangkok. Nah, seperti itu. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya struktur yang keempat, di situ ada langkah-langkah. Jadi, langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan dalam membuat sop buah tersebut. Jadi di situ urutannya tuh harus urut. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat tuh bagaimana. Nah, misalnya itu yang terdapat dalam layar tuh. Yang pertama, potong dadu semua buah yang tersedia, serut kelapa muda sisihkan. Kemudian, blender salah satu jenis buah selera Anda. Selanjutnya, siapkan mangkok besar, masukkan jus tersebut, tambahkan gula yang sudah dicairkan. Yang keempat, lalu atur buah yang lain ke dalam jus tersebut, tambahkan gula yang sudah dicairkan. Setelah itu, tambahkan susu manis dan kelapa muda. Terakhir, atur es serut dan selasih di atasnya. Siap disajikan. Seperti itu. Jadi, itu merupakan salah satu dari langkah-langkah yang ada pada teks prosedur. Nah, struktur yang terakhir itu ada penutup. Nah, di dalam penutup ini kita memberikan penjelasan sedikit saja terkait cara-cara yang telah dilakukan terkait pembuatan sop buah. Misalnya pada layar nih, mudah, murah, dan sehat. Minuman yang cocok dinikmati pada suasana panas. Jadi pada penutup ini kita hanya memberikan penjelasan singkat saja terkait pembuatan sop buah yang telah tadi dipaparkan. Jadi seperlunya saja. Itu ya anak-anak. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, ada beberapa macam kalimat yang digunakan dalam teks prosedur itu. Yang pertama ada kalimat imperatif, yang kedua ada kalimat deklaratif, dan yang ketiga ada kalimat interrogatif. Nah, untuk yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan kalimat imperatif itu? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kalimat imperatif itu adalah kalimat yang mengandung perintah yang berfungsi untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi kalimat imperatif ini adalah kalimat yang merupakan kalimat menyeru kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya yang ada pada contoh teks prosedur, potong dadu semua buah yang tersedia, serut kelapa muda
dan sisihkan. Nah, jadi kalimat imperatifnya yang mana? Kalimat imperatifnya itu yang menyuruh kita untuk memotong dadu semua buah. Potong dadu. Nah, potong dadu itu merupakan kalimat imperatif yang menyuruh kita untuk memotong dadu semua buah. Seperti itu. Paham ya, anak-anak? Contoh yang lain. Misalnya, masukkan semua gula ke dalam blender. Jadi, kalimat imperatifnya yang mana? Yang masukkan semua gula. Nah, itu merupakan kalimat yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu seperti itu. Oke? Oke. Nah, untuk kalimat kedua yang ada pada kaidah kebahasaan itu ada kalimat deklaratif. Nah, kalimat deklaratif ini adalah kalimat yang berisi tentang pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi. Nah, kalimat deklaratif ini biasanya terdapat pada tujuan teks prosedur. Jadi kalimat deklaratif ini fungsinya untuk memberikan informasi terkait teks prosedur apa yang sedang ingin kita buat. Misalnya pada sebuah itu kan memiliki informasi apa? Ternyata sebuah itu adalah minuman yang cocok diminum pada siang hari dan mengandung vitamin dalam buah-buahan. Jadi kalimat deklaratif ini memberikan informasi terkait vitamin sebuah, kemudian ternyata sebuah ini cocok untuk diminum pada siang hari, seperti itu. Paham ya anak-anak? Kaidah kebahasaan yang berupa kalimat yang ketiga itu ada kalimat integratif. Nah, kalimat integratif ini yaitu kalimat yang berisi tentang pertanyaan yang berfungsi untuk mencari informasi. Contohnya, bagaimana cara membuat sebuah. Nah, pertanyaan mengenai bagaimana cara membuat sebuah ini ditujukan untuk mencari informasi mengenai bagaimana sih langkah-langkah tentang cara membuat sebuah tersebut. Nah, seperti itu. Selain 3 kalimat yang ada pada kaidah kebahasaan, masih ada kaidah kebahasaan yang lain yang harus kita ketahui. Misalnya, konjungsi temporal. Apa sih Bu konjungsi temporal itu? Nah, konjungsi temporal itu merupakan kata hubung. Kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Misalnya, selanjutnya, kemudian, berikutnya, setelah itu, dan lalu. Nah, kalau misalnya kita contohkan dalam penerapan menulis teks prosedur, contohnya seperti apa Bu? Misalnya, pertama, bersihkan buah dengan air yang mengalir. Kemudian, potong buah-buah tersebut menjadi 3 bagian. Nah, konjungsi temporalnya yang mana? Konjungsi temporalnya itu yang kemudian. Nah, dalam menuliskan konjungsi temporal ini harus berurutan antara kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua itu harus saling berhubungan, harus urut, tidak boleh diacak. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada kata kerja imperatif. Nah, kata kerja imperatif ini apa Bu? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan pada kalimat imperatif ya. Jadi sama, yaitu kalimat yang memerintahkan kita untuk membuat sesuatu. Contohnya seperti potong dadu semua buah yang tersedia, serut kelapa muda, sisihkan. Nah, jadi kata kerja imperatifnya yang mana? Kata kerja imperatifnya yang potong. Jadi potong itu memerintahkan kita untuk memotong dadu semua buah. Paham ya? Sip. Nah, selanjutnya terdapat kaidah kebahasaan lain, yaitu terdapat kata bilangan sebagai panduan urutan. Misalnya, ada pertama, kedua, ketiga. Nah, dalam penerapannya dalam langkah-langkah di dalam teks prosedur itu misalnya, pertama, bersihkan buah tersebut dengan air yang bersih.
Kedua, potong buah-buah tersebut menjadi 3 bagian. Nah, seperti itu. Jadi antara kata pertama dan kedua ini merupakan contoh dari kata bilangan. Jadi antara kalimat yang pertama tadi dan kedua ini harus saling berurutan dan berkesinambungan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya terdapat kata yang menunjukkan ukuran. Nah, misalnya nih, tambahkan 100 gram tepung terigu. Nah, tambahkan 100 gram ini menunjukkan ukuran bahwasannya kita diminta untuk menambahkan 100 gram tepung terigu. Nah, biasanya kata yang menunjukkan ukuran ini terdapat pada contoh teks prosedur tentang membuat sesuatu. Misalnya, cara membuat donat, cara membuat bolu, seperti itu. Jadi di situ banyak sekali kata-kata yang menunjukkan tentang ukuran. Nah, yang terakhir, terdapat kalimat yang menunjukkan saran. Nah, misalnya, sebaiknya tambahkan soda kue agar kue dapat mengembang. Nah, saran yang diutarakan oleh seseorang kepada pembaca atau pendengar ini yaitu kita diminta untuk menambahkan soda kue. Jadi kita memberikan saran untuk menambahkan soda kue agar kue tersebut dapat mengembang dengan sempurna. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Nah, itu tadi anak-anak materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan terima kasih banyak anak-anak telah menyimak materi video pembelajaran hari ini.